Selamat malam. Liana Nurse sekarang jadi driver. Liana Nurse hari ini beralih profesi karena Mbak dia kehabisan uang ya. Jadi untuk bayar SPP. Jadi kalau malam saya terpaksa merangkap jadi sopir ambulan. Gitu. Jadi kita banyak putih-putih. Kita bawa itu ambulan. Sama ngerti enggak? Apa? Wiu-wiu nih. Enggak jangan loh ya. Ikut jenazah. Enggak loh ya, berarti. Tahu tapi ojo lah. Kita tadi habis ngantar dia. Ngantar dia dari jam 2 sampai jam 8:30. Ya, jam 8 kurang 2 menit. Saya sudah mandi tapi sumuk lagi. Tahu nggak gajinya berapa jadi sopir ambulan? 25.000. Pengantarnya 20.000. 3, 4, 5, 6, 7, 6 jam. 6 jam. Ya Allah. Jadi silakan subscribe. Silakan subscribe channel. Jangan. Bagi Anda yang ikhlas, yang suka dengan kami, yang suka ya jangan dilihat. Yang suka dengan kami jangan lupa subscribe, like. Ya, urung tenang. Masuk. Aku ini loh SIM-ku ABCD. Awalnya kan itu ambulan. Berarti lampu merah oleh diterjang. Ya ndak olah lah nggo pasien. Mbak biasa nyetirmu Pak tangga ambulan men arep melindi yo. Aku sopan Ay, banget. kita berlatih ini. Cilang. Kok ae lek belanja. Lagi ngetasin lho, Mbak. Untung kena tak balik nih langsung. Iki ya, video iki sampai nisi kita berdua aja perjalanan ini. Awalnya nonton keberuntungan berapa ratus yang ketipu. Aduh. Jadi ini adalah guyon Mbak mati. Mbak Limo, Mbak. Ya Allah. Ternyata itu masuk 5, saya hentikan. Soalnya bahagia mana, Mbak? Nyopir ambulan. Ya biasanya numpain mobil-mobil pickup, truk, elep, ngono ya. Janggolan. Kan rada naik kelas ini. Rada arep kemelinti di lampu Bang Jo itu dia menerobos gitu. Kamu biasa kan pakai bahasa Indonesia biar tidak capek. Oh iya, biar tidak capek pakai subtitle. Tapi teman-teman kalian tahu nggak? Untuk menyanyi subtitle itu benar-benar butuh perjuangan. Butuh perjuangan yang luar biasa dan sakit di mata. Iya, matanya itu sampai sini bendol-bendol, tahu nggak sih? Gara-gara subtitle itu loh. Jadi please YouTube berilah subtitle bahasa Jawa, kami mohon. Aku juga pengen lihat nanti teman-teman ada berapa ratus ribu yang ketipu dari video ini. Mbak Siwi, aku mau tanya. Ya. Kayak gini nih loh, kamu kan di rumah ada anak kecil. Ya. Tadi juga, nanti sekalian promo. Oh iya. Kamu ada kerjaan lain juga. Iya. Kamu tadi pas aku datang ke rumahmu kan bener-bener repot. Iya. Kita di puskesmas mulai jam 12-an tadi. Iya. Sampai jam 8 malam masih dalam perjalanan, mungkin nyampe rumah jam 10-an malam kan? Iya. Karena apa hasil yang kamu dapat hari ini? Hari ini repot sekali, tapi saat dia bilang butuh bantuan demi dia, kita ya Mbak, akhirnya ya oke lah. Kalau ditanya apakah Mbak ada kesibukan lain, aduh banyak sekali. Saya di rumah itu ya jualan jamu. Oh iya teman-teman, dia jualan jamu teman-teman, kasihanilah dia. Tadi aku sempat tanya, satu bungkus ngambil laba berapa? Katanya 2.000, Masya Allah. Mbak, jangan malas aku. Ya tapi kan aku jujur, aku kan tanya, kamu kan, aku tadi kan ngelihat prosesnya sangat ribet sekali, bahkan aku pun kaget kok kamu bisa bikin itu. Terus aku kan tanya. Dia bertanya bagaimana cara membuatnya, Ijo Mbak. Aku tanya bagaimana cara membuatnya, kamu kasih tahu dan saya tidak paham. Karena kamu tidak pernah masak, makanya kamu tidak bisa. Akhirnya aku tanya, ini per bungkus dapat laba berapa? 2.000. Allah Akbar. Loh, tutup loh Kak. Astagfirullah. Kita mau makan soto tapi kok ternyata tutup ya. Anu dulu, Bos. Dan setelah makan
kita pulang, melanjutkan perjalanan. Setelah saat ini pukul 21.24, belum nyampe rumah, belum mandi lagi dengan sopir andalan kita. Dia tadi 2 kali mati di Bangjo. Saya kan biasanya membawa mobil Wong berpapa tadi kalau ini loro. udah mari loro yang telu. Mang ber kok kene rene kowe. Ora mari loro yang telu. Luar biasa ya ternyata jadi sopir itu. Apa nek gawa darurat jadi sampean komburi mek muni. Ayo cepet banter. Enggak, aku enggak pernah ngono, aku diam. Diam karena takut. Diam karena takut jalannya itu monggo binarak Trenggalek. Ndongko. Kita itu kalau posisi merujuk yang apa, Mbak? Pasien gawat darurat itu. Dari rute perjalanan normal 60 km per jam kita tempuh 1 jam ya, Mbak ya. Menjadi 23 menit. Bayangkan dengan liku-liku perjalanan dan posisi duduk itu aduh ndak ketara lampune mburi iso nguripi ndak iso. Aku ngomongane duit. Dengan posisi menyamping dan harus memegangi pasien dengan kecepatan penuh. Kalian luar biasa. Para sopir yang membuat kami muntah-muntah. Makanya kalau di ambulan itu selalu disediakan plastik untuk tempat itu kotoran. Monggo teman-teman yang pengen merasakan sopiran saya, jangan. Ada 2 pilihan. Jadi navigator atau jadi pasien. Ame temen jumpai navigator aja aku. Nggak usah jadi pasien. Baik. Jangan pernah bercita-cita untuk naik ambulan dan tidur di belakang sini. Jangan. Kamu pernah kan dari Malang kemarin? Pernah, tapi itu kan karena kita ngerujuk berempat. Pasannya itu duduk, kamu yang tidur. Oh, yang tidur Mbak Brina itu pura-pura mati. Karena pasannya itu duduk. Kita merujuk Mas Mingan, ya pakai ini ya Mbak ya. Jadi posisinya di sini Mas Paipo, sopir, Mbak Lin. Di sini ini jepitan tengah ini saya, Mbak Brina tidur di bed, Mas Mingan duduk di kursi penyamping sama keluarganya 2 di samping. Jadi isinya 7 orang. Saya tidur. Iya, dia ngawang-ngawang, kita di belakang mabuk. Mbak Ham ini kadang ndak fair loh karo teman-teman. Ya memang tempatnya satu, masa aku kan mangku. Ya maksudku yang mbok duwe perasaan aku nanti kudu mabuk to, gantian. Gantian kudu mabuk. Ganti nang mburi. Sampean selama ini loh ya, Mbak. Belum pernah merasakan duduk di belakang. Enggak kayak gitu, saya itu mengurangi dosa-dosa kalian. Saya kan senior. Masa duduk di belakang kan? Mbak, senior itu lebih banyak dosa karena hidupnya lebih lama. Mbak, tadi ketemu sama anak terakhir jam berapa, Mbak? Terakhir jam sama nih jam 12 siang. Bagaimana perasaan Anda? Saya rindu tahu kalau punya anak baru berusia 8 bulan itu rasanya itu menggetarkan jiwa, kangen. Sama kan biasa kok tinggal dolan. Berpetualang. Saya jarang di rumah. Tapi sekarang di rumah dan menyebabkan kenaikan berat badan. Ya Allah. Sebenarnya kalau dapat izin kan sekarang saya nggak di rumah. Ya, dia mau jadi relawan. Sudah dapat panggilan, tapi digagalkan sama suami. Ya, karena restu izin suami. Masa kamu? Ya Mbak, sapa lho jajal enek kecelakaan piye sampe ning kono tiba-tiba piye perasaanku ning kene. Ya kan ndak iso nunggoni sampean. Sampe ning kono sesek mari ngono sampean piye arep wadul ning sapa? Alay, kira sampean mati. Kamu kan seneng. Aku akan mengakuisisi YouTube-mu.
untuk tahu PIN ATM. Malam-malam gini suami marah nggak? Enggak, karena suami tidak tinggal sama saya. Maksudnya kalian bisa rumah. Suami bekerja di kota. Suami bekerja di kota, Mbak. Saya tinggalnya di desa. Sekarang aku tak tanya. Ya. Saman kan sebenarnya. Mbak, kok harus wawancara aku ya izin. Saman kan sebenarnya kalau mau menekuni YouTube kan sebenarnya itu sudah menghasilkan. Nah. Tapi kenapa kamu kok nggak kayak sepertinya kamu ini nggak ada semangat untuk bikin YouTube? Yo aslinya Terus kenapa kok malah sekarang mau jadi penjual jamu itu tadi? Hah? Aslinya sampai terharu. Ya Mbak, aku ya terharu roh ekspresimu yang kaget melihatku berupaya. Jadi begini, bukan saya itu malas untuk mengedit YouTube, masih harus mengurus 2 anak kecil, jadi waktunya tersita. Terus Mariono, saya itu punya passion pengen jadi pengusaha. Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Jadi saya itu kan di rumah bikin nasi gegok. Terus jamu instan Bikin sendiri. Iya. Yang labanya tadi perbungkus 2.000. Terus sehari laku ya tahu enggak nih ono badine. Aku tanya. Sebungkus kan 2.000. Apa? Labane. Terus sehari laku berapa? Ya pemula ya. Tapi mau kan ento iku borongan. Iya. Orderan tadi. Karena ada seorang yang dermawan tadi kan berjalan-jalan ke dapur saya, terus melihat saya lagi jelu adonan untuk membuat jamu itu ya, jamu instan. Terus dia itu terketul hatinya, siwi kok nggak jamu. Dia itu shock, kaget sekali. Akhirnya jiwa-jiwa dermawannya itu meledak. Karena kan aku tahu kamu selama ini bikin story jual jamu-jamu, aku nggak kepikiran kalau itu hasil kerjaanmu. Aku nggak ngerti sumpah. Aku butuh serius. Lepas itu kan aku melihat kamu tanganmu kuning. Aku tanya kan ini kamu bikin sendiri. Iya. Terus aku tanya-tanya tadi. Terus akhirnya kamu kan ngerti juga buat apa, aku juga nggak paham. Akhirnya ya wes lah buat teman-teman ODGJ. Akhirnya dia membeli 50 bungkus untuk teman-teman ODGJ. Terima kasih belian. Kalian teman-teman kalau kasihan sama dia, silakan order. Mbak ini menjual wajahku yang melas malian. Itu memang betul-betul asli. Bikinannya itu tanpa rekayasa, tanpa bahan pengawet. Dibikin beneran, saya tahu hasil prosesnya. Jadi teman-teman kalau kasihan sama dia, beneran, dia cuma ngambil laba 2.000 tok. Jadi siapa tahu nanti ada yang mau mengucurkan model untuk saya untuk membuat franchise jamu Mbak Siwi. Ya Allah, mengucurkan dana untuk saya untuk memperbesar cabang pembuatan jamu tradisional Mbak Siwi. Lihat kelanjutannya di Instagram saya. Itu kan ada 3 pilihan kayaknya. Sebenarnya banyak varian itu. Terus ya kita ada jahe sing anyarmu apa? mere jahe. Enak itu, aku pernah minum itu enak. Enak ya Mbak ya. Tapi yang diminum bukan buatan saya. Oh enak. Terus Enak tadi kan penasaran aja. Mere jahe kunyit. Cuman aku tadi kan heran. Itu kan kamu bikin 3 varian, jelas-jelas bahannya beda. Adonan juga beda. Ya, harga bahannya beda. Dan kenapa harganya kok sama? Saya mau merubah sekarang karena dia. Saya rubah harga jualnya. Maaf ya. Ya apa ya? Bukan apa-apa, nggak ngajarin harus cari untung atau gimana. Ya, mencari laba itu harus, tapi ya, tidak harus hasil kerjamu juga. Dan itu kan memang benar-benar asli. Alami, tanpa bahan pengawet, tanpa bahan. Pakai gula-gula asli. Pakai gula asli, bukan gula sintetis. Pakai gula Jawa aren asli. Lihat no ke depan, di sana hutan. Oh iya,
Nah, kita masuk ke hutan-hutan ya, dan kita cuma berdua. Mbak, kok lampu nih ning kono deh, Mbak. Maksudnya? Lampu mburi. Aku ya raro pisan. Bensinnya isi ya, Mbak. Kok kayak mati. Aku ya raro isi. Ini namanya hutan 17%. Kita menyebutnya 17%. Kenapa disebut 17%? Karena ini tingkat kemiringan jalannya itu 17 derajat. Dan menanjak, gelap, tidak ada rumah. Ini sepanjang kira-kira 2 km. Ini di sini ini kan ada persimpangan jalan, ini ada warung-warung, tapi yo kalau jam 9 yo sudah tutup. Nah, ini palingan yang buka ini. Kalau siang bagus, kalau malam ya sepi. Gitu jalannya kira-kira. Pasti teman-teman ada yang tanya, kenapa kok cuma Ulin dan Bu Siwi aja? Nah, teman-teman tim ODGJ yang lain kemana? Ini tadi kita kan ngerujuk pasien ODGJ sama Mas Vicky, tapi kan Mas Vicky-nya tiket. Akhirnya karena di rumah sakit itu lama banget, Mas Vicky-nya pulang duluan karena tiket Dan harus merujuk pasien lagi, Mas Vicky-nya balik lagi. Terus Mbak Brina sebenarnya mau ikut, tapi dia sedang hamil tua dengan resiko, jadi nggak boleh ikut. Dia cukup mensupport dari rumah. Doakan untuk Mbak Brina-nya, semoga lancar, melahirkan lancar, tidak ada halangan. Kami juga mulai mencemaskan Mbak Brina. Ya, mulai mencemaskan kondisinya yang mulai banyak keluhan, antara lain ya seperti itulah, kakinya kram. Kalau untuk orang hamil normal biasa sih. Nggak apa-apa, kamu dulu kan pas hamil juga. Oh, saya dulu aku hamil diajak entrok-entrokan kemana-mana. Dan alhamdulillah. Tapi karena Mbak Brina itu memiliki sedikit perbedaan, jadi ya beda. Maunya sih sehat-sehat saja. Capek nggak Mbak? Enggak. Serius, asli capek nggak? Enggak sih lah, capek, cuma ngantuk pengen tidur. Kalau capek itu kan lemah lesu gitu loh. Saya enggak, soalnya baru makan. Tidur ini nanti pasti nggak tidur. Karena ngedit. Bukan karena ngedit malah habis upload kok. Karena tugas. Oh, Tugas-tugasnya terus jam 5 sudah. Aku makanya mikir bukan tidak sampai semalam ini. untung kamu hari ini baik hati. Kenapa? Ya biasanya kalau suruh nunggu kan kamu kesusu pulang. Aku kan memang aslinya tidak baik hati. Aku itu kalau lagi nggak suka itu biasanya nggak mau menunggu. Iya. Tadi itu Ditinggal pergi. Kamu nggak suka terus kamu pilih menjauh dan bermain HP. Iya. Dan WA-an sama saya. Karena kalau posisi nggak suka dan saya bertahan itu akan terjadi lonjakan-lonjakan emosi. Dan dia itu kalau emosinya meledak itu menyebabkan kerusakan ekosistem. Jadi saya juga nggak suka. Jadi saya suruh aja dia pergi. Ini hutan loh. Kita di hutan. Di hutan aku mulai lelah. Tidak apa-apalah. Perjuangan. Ya karena balasannya katamu tadi surga. Kalau balasannya cuma gelas cantik kan ya nggak sampai gini. Kita akan dalam proses merayu Tuhan. Ya. Karena kita sadar banyak dosa. Kita nggak ngerti jalan yang mana yang bisa menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Perih mbak aku kurung sampean.
keluargaku yang ada di YouTube semuanya, kalau kami berbuat kayak gini nih bukan kok kami itu orang baik. Kami itu sampai begini ini karena sadar kami banyak dosa. Dan kita cuma berusaha merayu Tuhan semampu yang kita bisa. Dan kami kalau perbuatan baik yang disebar, yang bisa menular kepada orang lain itu kita juga dapat pahalanya ya Mbak. Amin. Makanya kita itu sering-sering ngupload itu bukan ria sebenarnya, biar viral. Nah teman-teman serius ini ya, kalau niatnya cuman di YouTube itu cuman pingin nyetop AdSense atau pengen cari uang, mah kita bisa loh setiap hari upload, sangat bisa karena kegiatan kita itu banyak banget. Karena setiap hari kita berkegiatan, setiap hari itu kita bersentuhan langsung sama ODGJ dan lain-lain. Tapi kita cuman upload itu ya yang pingin diupload aja, cuman sing mangkel nih ngedit. Karena bahasa kita itu yang menyebabkan harus mengedit. Aku tuh gak suka ketika harus kasih subtitle, soalnya itu benar-benar bikin lelah di mata. Tapi tak apalah, demi teman-teman yang jauh di sana yang tidak mengerti bahasa Jawa. Sebenarnya banyak sekali video-video kami atau kegiatan kami yang nggak di videoin ya, yang nggak didokumentasikan itu banyak sekali, yang cantik-cantik malahan sebenarnya. Bagus. Kita kegiatan banyak kan sebenarnya, kalau pinginnya cuma ria kayak gitu kan. Kayak kemarin pas kita ke rumah Pak Yadiran. Nah, itu kan lucu itu sebenarnya. Kita kan nggak ngerti kalau mau hujan. Iya. Jalannya naik banget. Kalian kan aku suruh bantu baca doa. Tapi kunut. apa kamu yang kalian baca? Aku baca doa toh. Karena panik, aku kayak video titik deh Mbak ya. Karena yang menyetir itu dia, tapi dan remnya itu nggak makan. Dan remnya itu nggak makan sama sekali. Handrem nggak bisa. Licin banget. Jalannya licin. Dia hampir salah jalan karena dia itu pelupa sekali. Dan di pegunungan sana nggak ada GPS yang nyala, yang nyaut. Posisi naik, bayangkan coba. Saya di depan jadi navigator. Jadi saya itu kalau misalnya jalannya bagaimana itu harus siap-siap untuk turun cari kaki bahasa Indonesianya Mbak. Suasananya ya mencekam karena hujannya deras, jalannya bener di semen kanan kiri. Tapi kan ya pas sama roda aja. Iya, pas sama roda, terus kanan kirinya itu kalenan. Kalenan ya? Selokan. Jadi kalau sampai meleset titik ya nyemplung, kita nggak bisa naik gitu kira-kira. Tapi ya alhamdulillah Tuhan itu kan selalu Allah itu mempermudah. Dan kita ini tadi perjalanan 45 menit itu lewat hutan. Dan ini baru masuk ke rumah-rumah, tapi ya jarang-jarang lah. Jadi kita itu tadi ya sebenarnya tombol cingak di jalan seperti ini. Apa kalian tidak takut? Saya yang takut. Because ya karena di hutan itu tadi loh. Kalau ada garangan wati, I love you. Ada temannya di sini. Ini garangan wati, ketua garangan wati. Kita barusan sampai di puskesmas. Alhamdulillah tiba dengan selamat sentosa. Dan kita mau pulang. Terima kasih atas hari ini, atas video yang unfaedah ini. Terima kasih itu semuanya. Tetap kami selalu